Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arna Raka Atmaja. Di sini saya akan membahas tentang bab pemrograman PLSQL. Tujuan dari mempelajari bab ini yang pertama yaitu memahami bagian executable dari PLSQL block. Dan yang kedua, menggunakan identifier secara benar. Dan yang ketiga, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block atau blok berulang. Sintaks PLSQL yaitu delimiter, simple dan compound simbol, dan identifier termasuk reserved word atau keyword, kemudian literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturannya yang pertama yaitu maksimal 30 karakter. Yang kedua harus dimulai dengan karakter alfabet. Yang ketiga dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen atau min, dan juga ampersand atau tanda dan. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Jadi identifier di sini tidak boleh sama dengan nama pada kolom database, dan bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diupdate oleh tanda ketik. Contoh ini dengan Daisy Rahmania Syarif. Numerik literal berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Kemudian slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam PLScript atau SQL plus Pro. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda double min. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash, asterisk, dan untuk penutupnya yaitu asterisk slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL. Sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi pertama yaitu decode, kedua fungsi grup seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dan PLSQL. Dapat kita lihat emailing address dengan email or char 10 or v address, kemudian v email sama dengan lower dan belum v email. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data yaitu to, char, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data dapat kita lihat declare to date, to date 12 Januari 2001, day, month, year. Blok bersalang atau nested block. Buat kita lihat blok dalam PLSQL ditandai dengan begin dan diakhiri dengan n. Yang disebut dengan blok besaran atau nested block adalah blok begin dan n yang terletak di dalam blok yang lain. Jadi ada suatu begin dan n terletak di dalam begin dan n yang lain. Jadi begin n bersarang atau biasa disebut dengan blok bersarang. Penentuan ruang lingkup. Kita lihat ada gambar. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan
tanda seperti itu, kurang dari, double kurang dari, dan baru pemiliknya double lebih dari, untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel seperti contoh pada di atas. Kita lihat di gambar outer. Kemudian operator dalam PL/SQL, macam-macam operator dalam PL/SQL. Yang pertama yaitu logika, kedua aritmatika, tiga concatenation atau penyambungan, ketiga parenthesis untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan yang kelima atau terakhir eksponensial. Contoh menggunakan operator dalam PL/SQL: menaikkan nilai counter vcount plus 1, mencari nilai boolean v equal vn1 sama dengan vn2, melakukan validasi v valid vn0 is not null. Dan di sini kita akan menjawab soal, yaitu soal yang pertama. Perhatikan kode PL/SQL di bawah ini. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. Vweight pada posisi 1, number nilai 600, new log n pada posisi 1, varchar nilai Europe. Vweight pada posisi 2, number nilai 3, vmessage pada posisi 2, varchar 2 nilai produk 11.001 is in stock. vnewlog n pada posisi 2, varchar 2 nilai Western Europe. Kemudian soal nomor 2, buat blok PL/SQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PL/SQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan bbms output.putLine. Buat programnya. Nah, lihat sini jawabannya. Ya, demikian penjelasan dari bab ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.